Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya memulai khotbah saya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah mengumpulkan kami kembali melalui Zoom pada pagi ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini dalam berkata-kata agar sesuai dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, judul khotbah yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah pahlawan super yang sebenarnya. Ini bisa kita baca dalam kitab Wahyu 1 ayat 1. Sebenarnya saya akan baca Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Pahlawan super yang sebenarnya. Superhero atau pahlawan super itu adalah tokoh fiksi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan tindakan hebat untuk kepentingan umum. Kebanyakan dari kita orang muda atau bahkan orang tua yang berjiwa muda pasti mengenal superhero yang ada di film seperti Batman, Captain America, atau Iron Man, Spider-Man, dan masih banyak lagi superhero yang lainnya. Tapi dalam cerita di film tersebut, superhero ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan super dan satu-satunya yang mampu menyelamatkan planet ini, dan bahkan mereka digambarkan mampu menyelamatkan alam semesta juga. Mereka juga tidak takut pada apapun atau pada siapapun dengan kekuatan super mereka. Mereka dapat melakukan prestasi yang tidak terbayangkan. Bayangkan, tidak hanya di film mereka saja yang laris, bahkan mulai dari yang berbau-bau seperti buku atau merchandise atau ornamen-ornamen, figur pun laku keras di pasaran sana. Dan tak sedikit orang pun yang rela mengeluarkan uang tidak sedikit hanya untuk membeli figur atau ornamen-ornamen dari superhero yang mereka sukai ini. Tapi, meskipun para pahlawan super ini menarik perhatian kita, saya yakin kita semua tahu bahwa mereka ini hanyalah produk imajinasi ciptaan dari seorang manusia biasa. Mereka tidak nyata dan bahkan mereka itu hanya ada dalam imajinasi kita dan hanya ada dalam film-film dan buku-buku komik. Tapi sesungguhnya ada superhero yang sebenarnya yang bukan hanya dalam cerita fiktif belaka. Saya yakin kita semua tahu siapa superhero yang saya maksud ini. Dia superhero yang satu ini memiliki kekuatan super yang menjadi satu-satunya yang mampu membawa kedamaian bagi hati kita yang gundah, penghiburan bagi jiwa kita yang berduka, harapan bagi kita yang mudah putus asa, dan penyelamat bagi kita yang tersesat. Apakah kita tahu siapa nama pahlawan super yang begitu kuat dan nyata yang tidak hanya ada dalam imajinasi kita? Yesus. Ya, terima kasih. Ya, saya yakin kita tahu siapa pahlawan super tersebut. Namanya adalah Yesus. Pahlawan super sebenarnya yang ada di dalam sejarah. Tidak hanya ada dalam imajinasi, melainkan dia benar adanya. Sesungguhnya saat kita membaca Alkitab, sadar atau tidak bahwa kita akan menyadari bahwa setiap cerita dan juga setiap ajaran yang ada di Alkitab itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita pribadi, karakter, dan kuasa Yesus Kristus, pahlawan super dari Alkitab kita. Jika kita rajin membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kita akan menemukan di dalam Alkitab bahwa kitab yang paling banyak berbicara tentang Yesus Kristus adalah dalam kitab terakhir, yaitu dalam kitab Wahyu. Kenapa kitab Wahyu? Ya, kitab Wahyu itu ditulis sekitar tahun 96 Masehi oleh Yohanes. Apakah saudara-saudari di sini tahu siapa Yohanes atau ada yang ingat Yohanes itu siapa? Kebanyakan dari kita pasti mengenal Yohanes. Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dimana dia menerima ajakan Yesus saat dia masih muda untuk menjadi muridnya tanpa berpikir panjang. Dan jika saudara-saudara tahu bahwa Yohanes ini menulis 5 kitab perjanjian baru, yaitu Injil Yohanes,
Yohanes 1, 2, dan Yohanes 3, dan yang terakhir adalah Wahyu. Tapi kebanyakan kita dari anak muda lebih senang membaca Injil Yohanes daripada kitab Wahyu. Kenapa begitu? Karena banyak orang muda yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab atau buku yang paling sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena kitab Wahyu ini menurut kebanyakan orang muda penuh dengan simbolisme, angka misterius, kode rahasia, dan kunci tersembunyi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka tidak suka kitab Wahyu karena terlihat seperti film horor, di mana mereka berbicara tentang binatang buas, naga, kematian, wabah penyakit, rasa sakit, dan kehancuran. Tapi, apakah ini benar? Apakah Wahyu itu adalah buku teror dan misteri tersembunyi? Justru, Wahyu bukanlah buku teror, melainkan sebaliknya. Kalau kita baca lagi, kitab Wahyu ini adalah potret penuh warna Yesus Kristus yang menekankan kemenangan kasih Allah. Jika mungkin dari kita butuh bukti, izinkan saya hanya membaca beberapa ayat pertama dari buku yang luar biasa ini. Kita bisa baca dalam Wahyu 1 ayat 1-3. Wahyu 1 ayat 1-3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikatnya ditulisnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa kitab Wahyu adalah tentang wahyu Kristus. Wahyu kalau dalam kata bahasa Inggris dan terjemahan dari kata Yunani adalah secara harfiah berarti untuk mengungkapkan atau menemukan. Karena alasan inilah di masing-masing dari 22 pasal Wahyu, Yesus Kristus ini adalah sosok protagonis karena nama Tuhan ini muncul dengan menggunakan nama yang berbeda dan dia menjalankan fungsi yang berbeda. Pahlawan super kita disebut dengan lebih dari 38 nama dan judul deskriptif yang berbeda. Dan dalam 3 bab pertama saja, dia disebutkan dalam berbagai cara sebanyak 137 kali. Dan di seluruh buku ada sekitar 250 referensi tentang orang agungnya. Kita bisa lihat dalam kitab Wahyu, di kitab Wahyu ini saya menemukan nama-nama dari superhero kita. Kita bisa buka dalam Wahyu 1 ayat 17. Di situ disebutkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang terakhir. Dan yang kedua dalam Wahyu 2 ayat 18, yaitu Tuhan adalah anak Allah. Dan yang ketiga adalah dalam Wahyu 3 ayat 7, yaitu yang kudus dan yang benar. Dan yang keempat adalah singa dari suku Yehuda dalam Wahyu 5 ayat 5. Lalu dalam Wahyu 19 ayat 13, yaitu firman Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 16, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dan yang terakhir dalam Wahyu 22 ayat 13, yaitu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu apa saja kekuatan Yesus yang disorot dalam kitab Wahyu? Kalau kita baca, banyak kekuatan super dari Kristus Yesus yang ada di dalam kitab Wahyu. Tapi saya hanya akan menyebutkan kepada kita semua yang ada di sini hanya 3 dari kitab tersebut. Mari kita mulai dengan berbicara tentang pahlawan super kita sebagai Tuhan Sang Pencipta. Dalam Wahyu 3 ayat 14 kita bisa baca dalam Wahyu 3 ayat 14. Dalam Wahyu 3 ayat 14 di sini dibilang, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di dalam Wahyu 3 ayat 14, di sini kita diberitahu bahwa Yesus ini adalah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Lalu, apakah berarti di sini dibilang
permulaan dari ciptaan Allah. Apakah Yesus adalah awal penciptaan? Apakah ini berarti Yesus itu adalah makhluk ciptaan? Tidak mungkin. Kata permulaan yang digunakan dalam ayat ini berasal dari kata Yunani yang artinya adalah pencetus atau penguasa. Pahlawan super kita adalah pencipta, pencetus, dan penguasa tertinggi dalam ciptaan. Mari kita lihat apa yang Yohanes tulis tentang keilahian Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Bisa kita buka kitab kita dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di sini dibilang bahwa firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini kita tahu bahwa pahlawan super kita itu adalah pencipta. Dan mari kita berbicara tentang beberapa atribut dari Tuhan. Tahukah saudara dan saudari yang di sini bahwa dari semua nama dan gelar yang diadopsi Yesus dalam kitab Wahyu ada satu yang menjadi favorit Yesus. Dan anehnya adalah itu adalah nama anak domba. Dan dalam kitab Wahyu, anak domba ini disebutkan sebanyak 28 kali untuk merujuk kepada Yesus. Mungkin agak aneh bagi kita bahwa ini adalah nama yang paling sering kita dengar dan yang paling sering digunakan Wahyu untuk memberitahu kita tentang Yesus. Karena gambar anak domba mengingatkan kita akan kerapuhan dan kerentanan. Di sini, apakah kita pernah mendengar atau bahkan mungkin melihat bahwa ada tim sepak bola, tim basket, atau tim baseball yang menggunakan domba sebagai simbolnya? Apakah pernah ada yang melihat tim-tim tersebut memakai domba sebagai simbolnya? Sejauh ini, saya tidak pernah melihat satu tim yang menggunakan domba sebagai simbolnya. Karena mungkin kebanyakan dari kita tahu hanya simbol Bulls atau Timberwolves. Tapi saya belum pernah mendengar tentang tim yang disebut dengan The Lambs of New York. Bisakah kita bayangkan kalau ada tim yang menggunakan nama ini atau menggunakan domba sebagai simbolnya, tidak akan ada yang menjadi penggemar dari tim dengan nama ini. Tapi penting bagi kita memahami bahwa Tuhan bekerja sangat berbeda dari yang kita manusia lakukan. Sementara dalam budaya populer, gambar anak domba adalah simbol kelemahan, dan dalam Alkitab itu adalah simbol kekuatan dan kemenangan. Misalnya dalam Wahyu 5 ayat 6, bisa kita buka kitab kita dalam Wahyu 5 ayat 6. Dalam Wahyu 5 ayat 6 dikatakan di sini, maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Di dalam ayat ini, kita bisa melihat bahwa anak domba ini memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Mungkin kita sedikit bingung dan bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Sangatlah penting bagi kita memahami bahwa Wahyu itu ditulis dengan menggunakan lambang-lambang, dan kita harus memahami lambang-lambang itu perlu dibandingkan dengan bagian-bagian dari Alkitab lainnya. Contoh, tanduk dalam bahasa nubuatan Alkitabiah melambangkan kuasa, kekuatan, kehormatan, dan kemuliaan. Itu ada dalam Ulangan 33 ayat 17 dan Bilangan 23 ayat 22. Demikian pula juga mata. Mata di sini melambangkan pengetahuan dan hikmat. Kita bisa lihat dalam Mazmur 34 ayat 15 dan 1 Petrus 3 ayat 12. Lalu, di sisi lain, dalam Alkitab, angka 7 itu adalah simbol kesempurnaan. Jadi, gambar 7 tanduk melambangkan kekuatan yang sempurna tentang kemahakuasaan. Dan untuk bagian lainnya, gambar 7 mata itu mengacu kepada pengetahuan yang sempurna atau kemahatauan. Segala puji bagi nama Tuhan.
bahwa pahlawan super kita ini bisa melakukan apa saja dan tahu segalanya. Kekuatan dan pengetahuannya sempurna dan di dalam dia tidak ada kelemahan atau kekalahan. Dan dia juga abadi dan maha kuasa. Dan terakhir, Wahyu memberitahu kita bahwa pahlawan super kita ini kuat untuk menyelamatkan. Kita bisa buka dalam Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Di sini dibilang bahwa dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu kita baca juga dalam Roma 8 ayat 1. Dalam Roma 8 ayat 1, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini jelas dalam ayat ini bahwa dibilang Yesus dikorbankan untuk Anda dan saya. Dan karena pengorbanan Tuhan itu, kita telah dibebaskan dari penghukuman dan kematian yang kekal. Bayangkan pahlawan super kita adalah saksi yang setia yang pertama bangkit dari orang mati dan penguasa raja-raja bumi. Dia juga yang mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya dan menjadikan kita raja dan imam bagi Allah Bapanya menjadi kemuliaan dan kerajaannya sampai selama-lamanya. Di sini ada satu ilustrasi di mana ada seseorang bernama John Franco. Dia membutuhkan seorang pahlawan super untuk menyelamatkan dirinya dari kehidupan yang gelap. Sebagai seorang anak, dia kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan yang mengerikan. Dan karena tragedi itu, dia terpaksa harus tinggal bersama kakeknya dan neneknya. Tapi ketika dia berusia 17 tahun, dia harus meninggalkan rumah tersebut dan melakukan perjalanan menuju ke Brooklyn Country di New York. Dan saat dia di sana, dia terjerumus dengan pergaulan yang bebas. Di sana dia menjadi anggota geng, dan pada saat dia usia 20 tahun, dia harus dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena perampokan bersenjata. Dan selama di penjara, ia mengalami depresi yang sangat berat. Dan pada usianya dia yang ke-22 tahun, ia menerima pembebasan bersyarat. Tetapi karena pembebasan itu, dia bukannya bertobat atau kapok, melainkan dia menjadi lebih bebas lagi dengan menggunakan obat-obatan terlarang, minum alkohol, dan entah mungkin karena depresinya membuat dia dirawat di pusat perawatan dan kesehatan mental. Lalu ketika dia meninggalkan pusat ini, dia tidak punya tempat untuk pergi. Jadi dia akhirnya menjadi gelandangan di New York. Dan karena dia selama menjadi gelandangan, dia hanya tergeletak di jalan sama seperti gelandangan atau mungkin pengamen-pengamen yang sering kita lihat di pinggir jalan. Begitulah nasib John Franco pada saat itu. Bahkan dia menjadi korban overdosis karena obat-obatan terlarang tersebut. Dan John sangat membutuhkan seseorang untuk membantunya keluar dari lubang yang sangat dalam. Dia membutuhkan seorang pahlawan super untuk membantunya mengatasi kecanduannya dalam melakukan dosa. Lalu, sampai pada suatu hari, saat dia sedang berjalan, dia menemukan selembaran yang mengumumkan tentang kuliah penginjilan dengan judul Revelations of the Apocalypse. Dan dia melihat alamatnya di dalam selebaran itu dan memutuskan untuk hadir di kelas tersebut. Lalu ketika dia tiba di gereja, dia mendengar pengkhotbah mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memberikan kebebasan, dan sebelum pengkhotbah menyelesaikan khotbahnya, wajah John sudah bermandikan dengan air mata. Saat itu dia sedih dan memohon kepada Tuhan untuk membuat keajaiban di dalam hidupnya. Dan
Ajaibnya, dengan cara yang ampuh Tuhan benar-benar bekerja di dalam hatinya. Yesus, pahlawan super ilahi kita, datang untuk menyelamatkannya dan memberinya kekuatan untuk mengatasi semua kecanduannya. Dan hari ini, John Franco adalah seorang pemuda yang berhasil bebas dari kecanduannya dan anggota aktif gereja Masehi Advent hari ke-7. Orang-orang muda, Yesus adalah pahlawan yang luar biasa luar biasa di sepanjang sejarah Alkitab. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengundang kita semua yang ada di sini untuk menerima Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita merasa tersesat, Yesus pahlawan super kita adalah juru selamat kita. Jika kita merasa lemah, Yesus pahlawan super kita adalah Maha Kuasa. Jika kita merasa bingung atau tidak tahu kemana harus pergi, Yesus adalah pahlawan super kita yang tahu segalanya. Jika kita merasa kalah dan merasa putus asa, Yesus pahlawan super kita adalah Tuhan Sang Pencipta. Serahkan, di sini saya ingin mengajak kita, mari kita serahkan hidup kita kepada pahlawan super kita yang sebenarnya yang ada dalam sejarah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang dan serahkanlah hidup kita kepada pahlawan paling luar biasa di panjang sejarah ini. Biarlah firman yang saya sampaikan pada pagi ini dapat menolong kita untuk menyadari siapa superhero kita yang sebenarnya dan yang benar-benar adanya dan dapat membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.